Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri yang tak kunjung ditahan oleh polisi. Mahfud menyebut penyidik punya kewenangan dan pertimbangan tersendiri mengapa belum menahan Firly Bahuri. Mahfud lalu menyebutkan 3 alasan tersangka harus ditahan, yakni dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti. Kata Mahfud, mungkin polisi tak khawatir Firly akan lari, mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti itu. Firly Bahuri tidak ditahan itu ada 3 alasan untuk orang harus ditahan. 1, kalau dikhawatirkan mempersulit pemeriksaan. 2, mengulangi perbuatan. 3, menghilangkan barang bukti. Mungkin syarat itu sudah mungkin polisi tidak khawatir Firly lari, tidak khawatir Firly mengulangi perbuatan, tidak khawatir Firly menghilangkan barang bukti karena sudah dikumpulkan semua. Mungkin ya, tapi itu tidak bisa ditanya ke saya, itu urusan polisi, penyidik, saya tidak boleh masuk. Kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, menanggapi soal penyidik yang belum menahan kliennya. Ian yakin Firly tidak akan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, atau melarikan diri. Soal belum ditahannya Firly, ia bilang itu alasan subjektif penyidik. Bisa kita mulai ya? Ya kalau terkait dengan penahanan itu kan alasan subjektif dari penyidik ya. Misalnya kan sesuai dengan ketentuan KUHP, menghilangkan barang bukti, mengulangi lagi perbuatannya atau melarikan diri, kan tentu Pak Firly tidak mungkin melakukan hal itu gitu. Jadi mungkin tidak perlu dilakukan penahanan menurut pendapat penyidik. Pencekalan Pak Firly ke luar negeri, Pak, tanggapannya? Yang mana? Pencekalan Pak Firly ke luar negeri. Ya itu kan SOP yang dilakukan oleh pihak penyidik Polda. Ya kita ikutin aja gitu. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kembali menyebut serangan balik koruptor usai diperiksa polisi untuk pertama kalinya sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelum jadi tersangka pun, Firly berulang kali mengumbar tudingan ada serangan balik koruptor saat kasus ini semakin membelitnya. Kita hormati azas praduga tak bersalah dan juga kita pastikan bahwa kepastian hukum akan berjalan, bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, mari kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan. Kontras dengan dalih serangan balik koruptor versi Firly, ahli pidana Abdul Fikar Hajar dan aktivis anti korupsi Boyamin Saiman yakin kasus Firly sudah cukup bukti. Mereka mendesak penyidik segera menahan Firly karena berpotensi menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi. Tapi sesungguhnya sebenarnya bisa lebih cepat gitu. Kan bukti permulaan itu kan hukum kan juga menerapkan cukup 2 alat bukti. Nah, bahwa banyak tambahan yang lain ya silakan gitu. Ya tetapi dengan 2 alat bukti itu sebenarnya ya bisa langsung melakukan upaya paksa yang lain gitu ya. Potensi sebenarnya meskipun sudah dinonaktifkan menurut saya potensi menghilangkan alat bukti itu sangat tinggi gitu loh. Itu potensi itu. Kalau lari sih mungkin nggak bisa lari lah karena sudah dicekal kan gitu ya. Saya berharap dan meminta pada penyidik Polda untuk melakukan penahanan karena sebelumnya tidak kooperatif. Dipanggil 2 kali bahkan tidak ditangkap, itu kan udah tidak kooperatif itu kan. Alasan penahanan kan terutama kan memang lebih dari 5 tahun, itu objektifnya. Subjektifnya takut melarikan diri, mempengaruhi saksi, kan masih bisa mempengaruhi saksi. Kemudian ya tidak kooperatif gitu. Jadi ini menurut saya demi keadilan ya dilakukan penahanan. Mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang berpandangan penahanan Firly penting untuk memberi kepastian hukum dan mencegah berkembangnya isu liar seperti isu ada saling kunci perkara antara KPK dan Polda Metro Jaya. Ketidakpastiannya jadi macam-macam ya. Jadi makanya kalau ditanya saya bagusnya hari ini kalau memang cukup dan subjektivitas penyidik cukup, kita nggak bisa pengaruhi juga mereka. Tapi kalau saya ditanya sebaiknya ya segera kemudian segera cepat dilimpahkan, dalam hal ini ya ditahan gitu.
Selain terjerat pidana dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo, sanksi etik oleh Dewas KPK juga menanti Firly Bahuri. Kasus pidana yang menjerat Firly menjadikannya Ketua KPK pertama yang jadi tersangka korupsi sejak Komisi Anti Rasuah berdiri. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri telah diperiksa sebagai tersangka dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Namun penyidik tidak kunjung menahan Firly meski sudah mengantongi cukup alat bukti. Mengapa penyidik tak segera menahan Firly dan sebaliknya mengapa seorang tersangka harus ditahan? Sudah bergabung bersama kami untuk diskusi saat ini mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo. Bang Yudi, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Dalam KUHP saya paham betul bahwa ada alasan objektif dan subjektif kenapa seorang tersangka layak untuk ditahan. Tapi kalau untuk alasan subjektifnya menurut Anda apa yang menjadi dasar polisi kenapa kemudian tidak kunjung menahan Firly? Ya, saya tentu sama ya dengan para tokoh-tokoh anti korupsi tadi ya. Kita berharap bahwa yang bersangkutan yang sudah menjadi tersangka yaitu Pak Firly ya dalam dugaan pemerasan ini segera ditahan ya. Namun sekali lagi ini memang kewenangan yang dipunya oleh penyidik ya. Walaupun ketika kita menganalisis sebenarnya baik syarat objektif maupun subjektif itu sudah terpenuhi ya. Misalnya pelaku diduga akan melarikan diri, diduga akan menghilangkan atau merusak barang bukti, diduga akan mengulangi lagi perbuatannya. Sebenarnya itu sudah masuk ya. Namun ketika saya menganalisis ya perkara ini kan dari awal ya, bahwa memang sekali lagi ini kan tersangkanya bukan main-main. Tadi juga Kompas sudah menyebutkan pertama kali dalam sejarah ya Ketua KPK menjadi tersangka kasus korupsi. Artinya tentu penyidik ingin semua prosedur itu dipenuhi. Kita lihat di proses penyelidikan bagaimana menunggu Pak Firly diperiksa dulu. Kemudian di proses penyidikan kita lihat sebelum menjadi tersangka bagaimana dengan sabar ya penyidik Polda menunggu walaupun dengan banyak kelakuan atau tingkah drama yang dilakukan oleh Pak Firly, tapi mereka menunggu ya untuk dapat memeriksa Pak Firly. Bahkan bukan hanya sekali, tetapi 2 kali diperiksa. Pemeriksaan perdana sebagai saksi maupun tambahan. Termasuk juga kali ini ya, ketika sudah ditetapkan tersangka, pemeriksaan perdana, saya melihat bahwa untuk saat ini kemarin ya, yang masyarakat tentu berharap jadi Jumat Keramat ya, itu ternyata kan tidak menjadi kenyataan ya, dan saya sadar bahwa berdasarkan pengalaman saya juga memang ini sangat penting bagi Polda Metro Jaya bahwa mereka mendapatkan dulu ya keterangan-keterangan yang dibutuhkan ya oleh penyidik ya yang didapatkan dari Pak Firly ya untuk di BAP tersangka perdana itu. Namun sekali lagi bahwa memang cepat atau lambat ya dalam kasus-kasus korupsi di tangan dimanapun ya termasuk misalnya di KPK ya 100% pasti tersangka itu ditahan. Namun apakah di pemeriksaan perdana belum tentu juga memang biasanya ya kalau kita melihat bahwa kepolisian itu penetapan tersangkanya itu kan hampir di ujung ya hasil penyidikan. Artinya bahwa tentu jangan-jangan penyidik punya strategi bahwa ketika mereka sudah melimpahkan misalnya tahap 1 gitu kan ataupun mungkin nanti di tahap 2 misalnya. Tapi ada upaya saling tunggu, saling sandra begitu nggak sih antara pihak kepolisian dengan KPK ini? Sampai akhirnya ini lama sekali. Ya kalau saya melihat pada awalnya memang ya di hasil analisis kan ketika Pak Firly masih aktif seperti ada upaya untuk menyetrum. Kita lihat dari Harun Masiku, dari perkara Suryo gitu kan. Tapi kan sekarang Pak Firly juga sudah nonaktif dan kita bisa melihat bagaimana Ketua KPK yang sementara ini itu berusaha untuk memutus ya hubungan antara KPK dengan Pak Firly. Artinya sekarang sudah tidak perlu dikhawatirkan tentang itu, Mas. Sekarang saya melihat bahwa kita tunggu nih kapan ya Pak Firly akan diperiksa lagi sebagai tersangka. Saya yakin ketika itu tentu penyidik akan melakukan penahanan. Kita lihat kemarin itu kan ada juga saksi-saksi baru ya yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro ya. Artinya bahwa masih banyak saksi yang tentu akan dimintai keterangannya. Tapi di sisi lain kalau Anda melihatnya apakah ada faktor psikologis dari penyidiknya juga nih? Ada faktor kesungkanan begitu penyidik menghadapi seniornya sendiri yang statusnya kita tahu kan Firly Bahuri ini adalah bekas anggota polisi begitu?
Ya, kalau kita melihat ya secara objektif ya, bagaimana banyak kan foto-foto yang bersangkutan diperiksa itu bersebaran di media sosial ya. Itu bagaimana penyidik memeriksa benar-benar di ruang pemeriksaan ya. Artinya memang tidak ada sungkan lagi bahwa itu adalah hubungan antara penyidik ya dengan tersangka. Artinya di ruang kecil berhadap-hadapan dan tidak ada keistimewaan. Berbeda misalnya ketika misalnya Pak Firly diperiksa di ruang khusus misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat itu di ruang yang biasa saja. Dan kalau kita melihat bagaimana misalnya penyidik memerlukan beberapa kali tambahan untuk memeriksa saksi misalnya, saya pikir di situ nggak ada sungkan-sungkannya. Apalagi Pak Firly juga sebenarnya kan sudah pensiun gitu ya. Artinya memang di KPK pun dia nonaktif, di kepolisian pun dia sudah pensiun, artinya tidak ada lagi hambatan psikologis. Memang sekarang pertanyaan dari masyarakat ini yang dinanti gitu kan, kapan Pak Firly untuk ditahan? Nah, jawabannya adalah kita tunggu kapan Pak Firly akan diperiksa lagi sebagai tersangka. Tapi ada ketakutan juga dari beberapa pihak yang menilai Firly ini patutnya ditahan karena dikhawatirkan bakal menghilangkan barang bukti. Kemungkinan itu gimana menurut Anda? Ya, semua tentu ada kemungkinannya. Kita tahu bahwa memang walaupun nonaktif, Pak Firly kan juga ya orang yang berpengaruh juga ya. Kita lihat bahwa yang bersangkutan itu kan misalnya pensiunan Polri bintang 3 ya kan, kemudian artinya sudah malang melintang lah, termasuk juga ketua KPK walaupun nonaktif. Misal ada kemungkinan misalnya saksi-saksi mungkin takut untuk membuka yang sebenarnya. Kemudian juga kayak kemungkinan mempengaruhi saksi itu juga bisa saja terbuka ya? Iya, kenapa Pak Firly belum ditahan? Ini kan bisa digoreng juga bahwa, wah, jangan-jangan ini kok pemeriksaan perdana itu nggak ditahan. Kan bisa juga. Nah, seperti itu gitu. Sehingga saksi-saksi, wah, bisa jadi akan memberi keterangan yang sebenarnya, bisa jadi akan ragu-ragu. Itulah sebabnya, Mas, benar bahwa kita berharap Pak Polda dalam waktu dekat ya, artinya jangan lama-lama untuk segera memanggil Pak Firly dan segera menahannya. Karena kalau misalnya sudah ditahan, kita tahu penahanan itu adalah menempatkan seseorang dalam tempat khusus, dalam hal ini adalah rutan gitu ya. Sehingga ketika Pak Firly ditahan, saya pikir jangan-jangan hambatan psikologis saksi-saksi misalnya itu bisa terbongkar. Saya pernah berpengalaman ketika misalnya tersangka saya belum ditahan, itu bagaimana saksi ya tidak mau menceritakan yang sebenarnya. Kenapa? Karena takut masih berkeliaran di luar tersangka itu. Dia masih bisa ngatur ya kan, komunikasi pun masih bisa dengan telepon nyuruh orang misalnya. Tapi ketika ditahan, si saya itu berani membuka yang sebenarnya. Yang dulu tidak pernah kita ketahui, akhirnya kita ketahui dan kemudian kita lakukan pendalaman. Jadi seperti itu, Mas. Sehingga tidak ada alasan menurut Anda dengan bukti-bukti yang sudah dipegang, keterangan saksi yang sudah dipegang, maka sudah sepatutnya Firly ini ditahan. Ditambah dengan ada alasan objektif masa pidananya lebih dari 5 tahun. Iya, betul Mas. Kalau saya lihat sebenarnya ini lebih ke strategi penyidik ya, bahwa mereka memberikan kesempatan dulu kepada Pak Firly untuk seluas-luasnya memberikan keterangan sebagai tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukum. Ingat, ketika kemarin yang bersangkutan menjadi tersangka diperiksa, ada penasihat hukumnya. Di situ saya melihat memang penyidik ini kan sekali lagi katakan berhati-hati ya. Baik. Karena memang satu dari sisi profil, kemudian yang kedua agar tidak ada celah, Mas. Kita tahu bahwa Pak Firly kan juga melakukan pra-peradilan ya terhadap penetapan tersangkanya. Jadi saya lebih ke masalah ini sebenarnya hanya strategi dari penyidik. Yang saya lihat ya sebenarnya pada keyakinan kuat saya penyidik sebenarnya sudah memiliki dan tanda kutip segalanya gitu ya. Baik. Sehingga secara percaya diri tidak melakukan penahanan kepada Pak Firly kemarin. Namun ya saya harap bahwa agar kasus ini segera tuntas, segera tahan Pak Firly. Itu aja seperti itu, Mas. Baik, Bang Yudi Purnomo, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Selamat sore, Bang. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda usai jeda. Soal perubahan format debat Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti ketentuan Komisi Pemilihan Umum. Dan dinarasikan takut menghadapi debat, Gibran mempersilahkan publik beropini. Di lain pihak, masih terkait Komisi Pemilihan Umum yang mengubah format debat calon wakil presiden di pemilu 2024, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berpendapat KPU tidak mengubah format debat dan meneruskan format debat seperti pemilu sebelumnya. Lebih lengkap sesaat lagi.